Oke, kita akan memulai dengan memuji Tuhan dari pujian Mars Sekolah Minggu. Oke, langsung. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ya, kita mau berdoa, satu lipat tangan langsung. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Ikuti lause ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan masih berikan. Sehingga di pagi hari ini kami bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Tuhan, berikan kami hati yang tenang, agar kami bisa duduk dengan tenang, memperhatikan dan memuji Tuhan dengan baik. Tambahkan kami sukacita untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, ampunilah kami dari dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan lanjutkan pujian kita, Allah baik. Oke, kita akan nyanyikan dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggrisnya ya. Allah baik. Oke, buka suaranya ya. Allah baik, Allah baik, Allah baik kepada saya. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Nah, pujian ini walaupun begitu pendek ya, tetapi mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan sungguh amat baik kepada kita. Dia telah rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Ya, dan bahkan dia bangkit untuk memberikan kita pengharapan akan hidup yang kekal. Kebaikan Tuhan tidak ada batasnya. Ya, maka dikatakan Allah
Baik, oke kita nyanyikan sekali lagi ya pujian ini. Buka suaranya bersama-sama. Oke, Lasa. Allah baik, Allah baik, Allah baik kepada saya. Bahasa Inggris. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Oke, kita lanjutkan kembali pujian kita saat kau berdoa. Pada hari senja saat berdoa, maukah kau ingatku? Tiap hari ku perlu Tuhan menolong, apakah kau ingatku? Doalah bagiku juga, karena ku rindu kasih-Nya. Doalah bagiku juga, sebutlah namaku padanya. Pada hari pagi saat berdoa, maukah kau ingatku? Tiap hari ku perlu Tuhan menolong, apakah kau ingatku? Doa bagimu juga, karena kau perlu kasih-Nya. Ku doa bagimu juga, ku sebut namamu padanya. Nah, pujian ini mengingatkan kepada kita untuk selalu berdoa. Berdoa untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Nanti di dalam pelajaran firman Tuhan kita dihimbau, diajarkan untuk mau mendoakan orang lain. Nah, siapa itu? Nanti kita akan dengarkan melalui cerita. Ya, oke, kita akan kembali lanjutkan pujian kita yang berjudul Setia Setialah. Oke, Setia Setialah. Buka suaranya ya. Setia setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia setialah, setia sampai mati. Nah, pujian ini kembali mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita untuk setia. Setia artinya apa? Terus menerus, oke? Ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Nanti juga di dalam cerita kita akan mendengarkan tentang seorang tokoh, ya, yang dicatat di dalam Alkitab bagaimana dia setia mengikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Walaupun dia dianiaya, ya, dia dilempar dengan batu, tapi dia tidak menyangkal Tuhan. Dia tetap mengikut Tuhan
sampai akhir hidupnya. Oke, kita nyanyikan satu kali lagi pujian ini bersama-sama ya. Oke, buka suaranya, nyanyi dengan penuh sukacita. Oke, Lasa. Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Oke, good. Nah, sekarang kita akan kembali memuji Tuhan sambil membawakan persembahan pujian, aku bawa dan berikan. Oke. Oke, Lasa. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sebelah sini. Sebelah kanan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke, kita minta Felix berdoa ya. Oh, Felix otomatis ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Dan sekarang kami telah mengumpulkan sedikit dari persembahan kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan yang terus memberkati persembahan ini supaya bisa menjadi membangun kerajaan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih untuk Felix dan Matius. Nah, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita agak panjang kali ini ya. Iya, tapi tidak apa. Kita akan coba menghafal ya. Kita baca dulu bersama-sama alamat, isi, dan alamat ya. Satu kali atau dua kali, nanti langsung beri waktu sedikit dan kita hilangkan baris per baris. Oke? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Roma pasal 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16a. Oke, kita baca sekali lagi ya. Baru nanti lo kasih waktu sebentar. Oke, 1, 2, 3. Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16a. Oke lah, saya kasih waktu 1 menit ya untuk menghafal. Nanti kita akan hilangkan baris per baris ya.
Oke, kita hafal ya bersama-sama ya. Sekalian nanti kita hilangkan baris per baris. Kita baca dulu sama-sama ya. 1, 2, 3. Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16a. Oke, kita hilangkan ya. Baris pertama, 1, 2, 3. Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16a. Nah, kita hilangkan baris kedua ya. Oke, 1, 2, 3. Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16a. Oke, kita hilangkan lagi ya. Sama-sama 1, 2, 3. Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16a. Oke, kita hilangkan lagi ya. Sama-sama 1, 2, 3. Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16a. Oke, kita hilangkan tinggal satu baris ya. Sama-sama 1, 2, 3. Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oke, semua sudah habis ya isinya. Oke, sama-sama 1, 2, 3. Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16a. Oke. Nah, semua sudah ya. Nah, sekarang apakah kalian sudah bisa hafal? Mudah kan? Oke, bersama-sama di sebelah kiri dulu. Sama-sama ya. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Adalah
kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16. Oke, good. Di sebelah sini. Oke, sebelah sini suaranya lebih kencang ya. Oke, 1, 2, 3. Roma 1 ayat 16a. Dalam Oke, good. Nah, ini ayat firman Tuhan ya, diingat dan diingat dan diingat. Oke, jangan nanti setelah sekolah minggu lupa ya, diingat. Nah, sekarang kita akan melihat pengumuman ya. Pengumuman saat teduh anak sekolah minggu via Zoom diadakan setiap malam untuk kelas TK sampai SD 3 jam 8 sampai jam 8.20. Kelas SD 4 sampai remaja jam 8.30 sampai jam 9. Mari semuanya ikut bersateduh bersama. Nah, di sini kan banyak kan? Anak-anak banyak kan? Tapi di saat teduh kok sedikit sekali. Kenapa ya? Nggak tahu? Oh, SD 1 pun tetap ikut. Ya kan ada kelas kan TK sampai SD 3 kan? Oke. Ingat ya, untuk ikut saat teduh itu bagus. Kita belajar firman Tuhan dan bisa bertumbuh. Oke? Oke, nah itu saja pengumuman. Nah, kita mau ada teman baru hari ini ya. Ada teman baru yang datang. Oke, kita undang panggil ke depan ya. Kita panggil ke depan. Perkenalkan ya. Sebutkan namanya, lalu kelas berapa, dan siapa yang ngajak ya. Oke, oke kita tanya dulu ya. Siapa namanya? Halo Oliviatan. Siapa namanya? Oke, pelan-pelan, oke. Graciela Oliviatan. Oke, Gracia. Oke, kita panggil saja dia Gracia. Oke, Gracia. Gracia kelas berapa? Kelas 2 SD. Oh, kelas 2 SD. Oke, berarti nanti sama Lausa ya. Oke, siapa yang ngajak? Mama dan tante dan ayah. Oke, mama, tante, dan ayah ya. Oke, good. Nah, Gracia, ya kita bersyukur ya Gracia bisa datang ke sekolah minggu kita. Kita tanya ya, apakah mau datang lagi minggu depan? Kita sambut ya. Oke, 1, 2, 3. Selamat datang di sekolah minggu. Minggu depan datang lagi ya. Nah, minggu depan mau datang lagi nggak? Ya, oke. Good. Selamat datang dan silakan duduk kembali ya Gracia ya. Oke. Nah, adik-adik juga kalau yang ada teman ya, di sekolah kan banyak teman, di lingkungan rumah juga banyak teman ya. Kita ajak mereka untuk datang sekolah minggu bersama-sama. Oke. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ustaz Derma. Oke, selamat pagi adik-adik, khususnya untuk adik-adik kelas kecil ini ya. Ya, sudah bisa langsung lanjutkan? Sudah? Kita mau dengarkan cerita firman Tuhan, tapi jangan ada yang ngobrol lagi ya. Oke, yang di depan, boleh? Suaranya kecil. Oh, harus pegangnya. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini kami boleh datang beribadah
kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pujian yang sudah kami nyanyikan. Biarlah kiranya Tuhan berkenan atas pujian kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk bisa mengerti dan juga melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami dari dosa dan kenakalan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah, siapa yang tahu hari ini kita sudah masuk pelajaran yang keberapa? Ya kah? Kenapa menyerah? Nah, hari ini kita sudah masuk pelajaran yang ke-7 dalam triwulan ini ya. Nah, apa ya tema firman Tuhan kita di hari ini? Ayo kita baca bersama-sama 2, 3. Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 6 dan 7. Kalian sudah pernah baca kan di saat teduh malam kan? Dan nanti belum. Tukar, kalau kamu bilang belum berarti kamu tidak ikut saat teduhnya pada saat itu. Jadi harus ikut setiap malam. Karena apa? Firman Tuhan yang kita baca setiap malam itu adalah firman Tuhan yang akan kita dengarkan di hari Minggunya. Nanti setelah sekolah minggu juga pulang ke rumah, buka Alkitabnya, baca kembali. Ya, agar kita boleh semakin mengerti firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini. Nah, tujuan firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah berdoa dan memberi dukungan kepada para diaken dan misionaris kita. Nah, siapa itu diaken? Diaken adalah salah satu pelayan Tuhan. Mereka punya tugas khusus dalam gereja, berbeda dengan tugas pendeta dan juga hamba Tuhan yang lainnya. Nanti kita lihat apa tugas mereka ya. Nah, misionaris, mereka juga orang-orang yang pergi memberitakan firman Tuhan ke kota-kota lain, ke negara-negara lain. Mereka pergi penginjilan ya. Nah, yang kedua, percaya pada anugerah Allah dan kuasanya untuk hidup bagi dia. Nah, langsung mau tanya ini, tahu? Oh iyalah, sudah ada di situ. Gambar lentera. Siapa pernah melihat gambar ini? Pernah lihat? Maksudnya wujud nyatanya ya, bukan gambar. Ini kalau Lause tanya siapa lihat, itu sudah lihat Lause sekarang. Ya kan? Nah, apa fungsi dari lentera ini? Apa fungsi dari lentera? Salah satunya apa? Ya, menerangi, memberikan terang, memberikan cahaya pada saat kegelapan. Dia lebih terang dari lilin ya. Pada zaman dahulu kala sering sekali pakai lentera ini ya. Nah, ternyata kita orang Kristen juga memiliki fungsi yang sama dengan lentera ini. Yaitu kita harus menjadi terang dimanapun kita berada. Nah, hari ini kita mau mendengar cerita tentang seorang diaken pada gereja mula-mula yang dia menjadi terang di lingkungan sekitarnya. Meskipun banyak tantangan yang dia hadapi, tetapi dengan pertolongan Tuhan, dia bisa tetap menjadi terang sampai akhir hidupnya. Nah, tadi Lause Maritus sudah sebutkan ya siapa orangnya ya. Siapa orangnya? Stefanus. Nah, minggu lalu kita sudah dengar bagaimana
Rasul Petrus dibebaskan oleh malaikat Tuhan dari penjara. Nah, setelah kebebasan Rasul Petrus juga para rasul-rasul tetap mengabarkan Injil, mengabarkan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Dan pada saat mereka mengabarkan Injil ini, mengabarkan firman Tuhan ini, ternyata timbul suatu masalah, timbul sungut-sungut, suatu komplainan dari jemaat. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Maksudnya apa? Nah, apa itu janda-janda? Janda-janda itu adalah seorang ibu, seorang perempuan yang suaminya sudah meninggal. Sudah meninggal. Nah, itu disebutkan janda. Nah, di dalam gereja, janda-janda ini harus diperhatikan. Ya, harus diperhatikan. Nah, pada saat itu, pembagian kepada janda-janda ini, pelayanan kepada janda-janda ini seakan-akan diabaikan. Karena apa? Karena dikatakan para rasul-rasul fokus kepada pelayanan firman, mengabarkan Injil Tuhan, mengabarkan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat. Nah, oleh sebab itu para rasul mengatakan, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Rasul bilang fokus mereka jadinya terbagi dua. Karena apa? Di satu sisi mereka harus fokus untuk mengabarkan firman Tuhan. Tetapi di sisi lain mereka juga harus memperhatikan kebutuhan jemaat, memperhatikan kebutuhan janda-janda ini. Bukan hanya kebutuhan rohani yang mereka harus pikirkan, tetapi juga kebutuhan jasmani jemaat. Nah, oleh sebab itu rasul-rasul mengatakan, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas ini. Nah, diangkat sebagai diaken ya. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi rasul-rasul bilang harus pilih 7 orang bertugas sebagai diaken agar para rasul-rasul bisa fokus dalam pelayanan firman. Nah, apa kriteria diaken yang sudah kita baca tadi dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 3 sampai 4? Firman Tuhan bilang terkenal baik. Bukan pura-pura baik, tapi harus terkenal baik. Seluruh orang harus mengenal dia bahwa dia adalah memang orang yang baik. Baik di dalam rumahnya maupun di lingkungan sekitarnya maupun di masyarakat luas. Nah, juga dikatakan harus penuh roh, harus orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kalau tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak bisa jadi diaken. Dikatakan juga harus berhikmat. Ya. Nah, tugas mereka apa? Tadi rasul-rasul sudah sebutkan ya. Mereka akan melayani kebutuhan jemaat secara fisik. Mereka akan memperhatikan jemaat-jemaat mereka yang tidak mampu. Siapa-siapa yang perlu bantuan. Siapa-siapa yang sakit. Dan tadi di firman Tuhan dikatakan melayani jemaat yang susah ataupun janda-janda ya. Nah, kalau janda-janda yang kaya raya, yang sudah memang mampu, tidak perlu ya. Oke. Baru membantu perjamuan. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh para rasul tadi akhirnya dilakukan. Terpilihlah 7 orang menjadi diaken di gereja mula-mula. Yang pertama, Stefanus ya. Stefanus, salah ini ya. Seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan dia adalah seorang yang penuh dengan iman. Oke, yang kedua, Filipus. Yang ketiga, Prokhorus. Yang keempat, Nikanor. Yang kelima, Timon. Yang keenam, Parmenas. Dan terakhir, Nikolaus. Nah, 7 orang ini yang sudah dipilih ini dibawa kepada para rasul-rasul dan rasul-rasul berdoa serta meletakkan tangan atas mereka. Mereka didoakan sebelum mereka pergi melayani, ya.
Supaya apa? Tuhan menolong mereka dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan kuatkan mereka dalam pelayanan mereka. Nah, sekarang rasul-rasul sudah fokus dalam pengabaran firman Tuhan dan diaken-diaken fokus kepada tugas mereka. Dan dikatakan firman Allah makin tersebar luas dan jumlah murid di Yerusalem, jumlah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus semakin bertambah. Juga sejumlah besar imam yang sebelumnya mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus menyerahkan diri ya dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau lihat salah satu diaken yang terpilih tadi, yaitu Stefanus. Nah, dia adalah diaken yang terpilih. Kriteria yang dimiliki oleh Stefanus sama seperti kriteria yang disebutkan oleh para rasul tadi. Dia adalah seorang yang terkenal baik. Dia juga dikatakan penuh iman dan Roh Kudus. Dia percaya kepada Tuhan Yesus dan penuh dengan karunia dan kuasa. Nah, Stefanus ini dengan pertolongan Roh Kudus, dengan pimpinan dari Roh Kudus, dia mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Dia mampu melakukan mukjizat. Karena apa? Roh Kudus menolongnya. Roh Tuhan menolongnya ya. Dan adik-adik tahu nggak? Stefanus ini terkenal juga dengan hikmatnya. Sehingga dikatakan beberapa jemaat bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi jemaat ini tidak sanggup melawan hikmatnya. Dan roh yang mendorong dia berbicara. Jadi dia penuh hikmat dan juga penuh dengan Roh Kudus. Sama seperti kriteria yang disebutkan oleh para rasul tadi kan. Nah, dengan demikian ternyata tidak semua orang suka kepada Stefanus ini. Tetapi beberapa di antara mereka ini tidak suka kepada Stefanus. Mereka mengajak orang lain untuk membenci Stefanus dan mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat. Maksudnya kata-kata yang menghina Musa dan juga Allah. Mereka mengajak orang-orang untuk membenci Stefanus dengan mengatakan hal seperti ini. Sehingga Stefanus dibawa ya ke hadapan mahkamah agama, ke pengadilan pada saat itu. Dia mau diadili. Nah, mereka juga ya orang-orang yang tidak suka ini memajukan saksi-saksi palsu. Mereka mengupah orang-orang untuk mengucapkan saksi-saksi dusta, mengucapkan hal-hal bohong mengenai Stefanus ini. Apa yang mereka katakan? Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan, ini kebohongan orang-orang tadi ya, bahwa Yesus, orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Nah, mereka mengucapkan kebohongan tentang apa yang dikatakan Stefanus. Jadi salah satu imam mengatakan, benarkah demikian? Benar tidak demikian? Iya, tidak, sudah pasti tidak. Stefanus, orang yang takut akan Tuhan, orang yang penuh dengan hikmat, orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia tidak mengucapkan kebohongan seperti yang dikatakan oleh saksi-saksi palsu tadi. Orang tadi yang mengucapkan kebohongan tadi, mereka memutarbalikkan fakta. Memang sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan apa? Akan merubuhkan bait suci dan dalam 3 hari akan dibangun kembali. Tetapi yang dimaksudkan pada saat itu adalah menunjuk kepada Tuhan Yesus sendiri, bahwa Tuhan Yesus akan mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga akan bangkit kembali. Itu yang diberitakan oleh Stefanus. Nah, akhirnya Stefanus membela dirinya ya. Dia menceritakan kembali mengenai kisah-kisah di Perjanjian Lama. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, dengan pertolongan Tuhan, Stefanus bisa menceritakan kembali kisah-kisah di Perjanjian Lama, dimulai dengan Abraham. Nah, ketika Stefanus mengatakannya, Allah telah berfirman kepada Abraham
untuk pergi ke negeri yang akan ditujukan oleh Allah. Walaupun Abraham tidak tahu di mana tempat itu, tetapi Abraham tetap taat kepada pimpinan Allah. Setelah itu Stefanus melanjutkan, Abraham yang sampai tuanya dia tidak memiliki anak, tetapi pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah, dia memiliki anak. Dia memperanakkan Ishak, lalu menyunatnya pada hari yang ke-8. Nah, setelah itu Stefanus melanjutkan lagi. Setelah Abraham memiliki anak Ishak, Ishak juga nanti memiliki anak. Firman Tuhan bilang apa? Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Nah, kita singgung dulu siapa bapak-bapak leluhur. Karena nanti Stefanus akan mengulang-ulang bapak-bapak leluhur kita. Nah, bapak-bapak leluhur orang Israel itu Abraham, anaknya Ishak. Ishak anaknya siapa? Esau dan Yakub. Yakub anaknya ada berapa orang? Berapa orang anak Yakub? 12 orang laki-laki dan 1 perempuan, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Dina. Ini Dina nama perempuan, anak perempuannya ya. Yusuf dan Benyamin, inilah bapak-bapak leluhur mereka. Nah, dikatakan tadi bapak-bapak leluhur mereka menjual Yusuf. Yusuf ini anak siapa? Anak siapa tadi? Anak Yakub. Ya, dijual ke Mesir. Tetapi firman Tuhan bilang Allah menyertai dia. Nah, Stefanus melanjutkan kembali ya kesaksiannya. Firaun mengangkat Yusuf menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya dengan pertolongan Tuhan karena Allah menyertai dia, kata firman Tuhan ya. Nah, sampai suatu saat maka datanglah bahaya kelaparan yang menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan. Dan kelaparan ini juga menimpa keluarga dari Yusuf, Yakub dan anak-anaknya. Nah, ketika Yakub mendengar bahwa di Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita, yaitu saudara-saudara Yusuf yang lain, untuk pergi ke Mesir membeli gandum. Nah, waktu mereka pergi pertama, Yusuf tidak mengenalkan siapa dia kepada saudara-saudaranya. Tetapi ketika pergi kedua kalinya, Yusuf memperkenalkan siapa dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan semua sanak saudaranya. Jumlahnya berapa? 75 jiwa banyaknya. Mereka hidup di Mesir dengan damai. Sampai suatu saat ada raja yang memimpin yang tidak mengenal siapa itu Yusuf. Yang tidak mengetahui apa yang sudah dilakukan Yusuf bagi negeri Mesir. Nah, Alkitab mengatakan raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta membuang bayi mereka. Nah, Stefanus melanjutkan kembali. Pada saat itulah seorang bayi lahir di keluarga Lewi dan selama 3 bulan bayi ini disembunyikan di dalam rumahnya. Tapi ketika tidak memungkinkan lagi bayi ini disembunyikan di rumahnya, akhirnya bayi ini dibuang ke sungai Nil. Tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Siapa bayi ini? Musa. Nah, Stefanus melanjutkan kembali. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ya, Musa yang menjadi putra dari putri Firaun dididik dengan baik ya. Dan pada waktu berumur 40 tahun, Musa mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang Israel. Walaupun dia sudah menjadi putra dari putri Firaun, dididik sesuai dengan tata krama yang ada di Mesir, segala pengetahuan yang ada di Mesir tidak membuat
Musa lupa siapa dirinya, dia dari mana, dan siapa Tuhannya. Nah, dia pergi mengunjungi saudara-saudaranya dan dia melihat seorang saudaranya ya dianiaya oleh orang Mesir. Lalu Musa menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir dan menyembunyikan mayatnya ya. Nah, kemudian suatu saat Musa juga melihat sesama orang Israel berkelahi dan Musa mau mendamaikan mereka. Tetapi salah satu dari orang ini mengatakan, "Apa yang ingin kamu lakukan kepada kami? Apakah kamu akan membunuh saya seperti kamu membunuh orang Mesir itu?" Nah, Musa terkejut bahwa ada orang yang mengetahui perbuatannya beberapa waktu lalu. Oleh sebab itu, dia menjadi takut. Dan hal ini juga sampai kepada Firaun yang membuat Musa harus pergi lari dari istana Firaun. Dan dikatakan dia hidup sebagai pendatang di Midian. Di tempat ini ia memperanakkan 2 orang anak laki-laki ya. Nah, setelah 40 tahun kemudian tampak kepada Musa seorang malaikat di padang gurun Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Dan di sini Tuhan berfirman kepada Musa agar kembali ke Mesir. Karena apa? Tuhan sudah mendengar jeritan dari umatnya. Tuhan sudah mendengar permintaan tolong dari umatnya. Dan sekarang Tuhan akan membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir. Dan Stefanus melanjutkan, Musa akhirnya kembali ke Mesir dan berbicara kepada Firaun agar Firaun membebaskan orang-orang Israel. Walaupun dengan berbagai kesulitan yang dialami, tapi dengan pertolongan Tuhan, akhirnya orang Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Nah, kita bisa melihat beberapa tanggung jawab yang dimiliki oleh Musa ya. Musa diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat orang Israel pada waktu itu. Musa membawa mereka keluar dari Mesir dan dikatakan Musa menjadi pengantara dalam sidang jemaat Allah. Walaupun demikian, Stefanus mengatakan, tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Mereka tidak mau taat kepada Musa, walaupun mereka sudah melihat bagaimana Tuhan menolong Musa dalam memimpin mereka. Nah, malahan para nenek moyang mereka, yaitu orang Israel pada waktu itu membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu. Mereka pergi menyembah berhala yang membuat Allah murka kepada mereka, ya. Nah, tetapi walaupun Allah murka kepada mereka, nanti Allah juga akan tetap memimpin orang Israel ini, mengampuni segala kesalahan mereka, menolong mereka kembali. Sehingga di bawah kepemimpinan Yosua, bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Nah, Stefanus melanjutkan ya, orang Israel ini terus dipelihara oleh Tuhan, terus ditolong oleh Tuhan, hingga saatnya nanti mereka masuk kepada masa raja-raja. Ketika Daud mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dia memiliki suatu kerinduan ingin membangun bait Allah, ingin membangun bait suci kepada Allah. Tetapi yang membangun bait suci ini adalah Salomo. Salomo yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi Stefanus melanjutkan, walaupun demikian, Tuhan berfirman, Tuhan bukanlah berdiam diri di sebuah bangunan. Karena apa? Semuanya berasal daripada Tuhan. Nah, dengan pertolongan Roh Kudus, Stefanus bisa menjelaskan panjang lebar ya. Dan Stefanus mengatakan, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Stefanus bilang kepada orang-orang yang hadir pada saat itu bahwa mereka sama seperti orang-orang Israel pada zaman dahulu. Mereka berkeras hati. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Walaupun mereka sendiri sudah melihat, walaupun mereka sendiri sudah merasakan bagaimana pimpinan Tuhan kepada mereka, tetapi mereka masih keras kepala, mengeraskan hati mereka.
Nah, Stefanus melanjutkan, siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Ya, di perjanjian lama begitu banyak nabi yang dianiaya ya. Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar. Nah, nabi-nabi yang memberitakan tentang kedatangan Tuhan Yesus sudah dibunuh. Dan sekarang orang-orang Israel yang hidup pada zaman itu, zamannya Stefanus mengatakan, sekarang kamu juga membunuh orang benar tersebut. Orang benar yang diberitakan oleh nabi-nabi sebelumnya juga telah dikhianati dan telah dibunuh oleh orang-orang Israel. Nah, Stefanus melanjutkan, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan malaikat-malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Mereka sudah banyak mendengarkan firman Tuhan tetapi mereka tidak percaya. Nah, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Mereka sakit hati. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi, dengan marah. Mereka mereka merespon apa yang disampaikan Stefanus tadi dengan marah ya. Nah, Stefanus juga bilang ya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Walaupun banyak orang yang membenci Stefanus pada saat itu, nyawanya terancam, tetapi Stefanus dengan berani memberitakan firman Tuhan. Dan bahkan dikatakan, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hadir pada saat itu? Mereka berteriak-teriak dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya dengan batu ya. Nah, tetapi walaupun demikian, Stefanus masih mendoakan orang-orang yang telah menganiaya dia. Stefanus mengatakan apa? Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Stefanus berdoa, mendoakan orang-orang yang telah menganiaya dia. Ya, dan setelah itu Stefanus meninggal, ya. Nah, kita lihat bukti-bukti Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Bukti-bukti tugas dia ya sebagai diaken ya. Tugas dia, tanggung jawab dia sebagai diaken dan dia dipimpin oleh Roh Kudus. Yaitu ia mengadakan banyak mukjizat dan tanda-tanda. Dalam firman Tuhan tadi kita sudah melihat bagaimana Roh Kudus menolong Stefanus bisa melakukan mukjizat-mukjizat dan juga tanda-tanda ya. Dan dikatakan sebagai diaken ia juga memperhatikan kehidupan para janda-janda miskin pada waktu itu. Dan dengan pertolongan Roh Kudus ia memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Dan ia menunjukkan keberaniannya. Saat hidupnya terancam, dia tetap memberitakan firman Tuhan dengan berani. Walaupun nyawanya sendiri terancam. Dan juga apa? Ia mengampuni para penganiayanya. Walaupun orang-orang pada saat itu sudah melempari dia dengan batu, ia tetap berdoa kepada orang-orang tersebut. Dan ia mati dengan penuh kemenangan. Ia mati dengan memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Ya, nah pertanyaannya, apa yang membuat kita atau Stefanus berani memberitakan kabar baik? Yaitu ketika kita, siapa yang mau jawab? Satu orang mau jawab. Apa yang membuat kita bersemangat untuk memberitakan kabar baik? Apa yang membuat Stefanus tadi dengan semangat memberitakan kabar baik? Nah, Stefanus dan kita semua, kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Dan kita juga mau orang lain percaya kepada Tuhan Yesus. Agar kelak kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Nah, hal ini memberikan kita dorongan untuk mau memberitakan Injil ya.
Nah, apa kesulitan yang kita temui dalam memberitakan kabar baik? Mungkin kesulitan yang kita alami, mungkin orang lain tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang kita sampaikan. Atau mungkin kalau Stefanus tadi apa yang dia ini? Orang-orang tidak mau percaya apa yang dia beritakan. Dan juga orang-orang pada saat itu mereka mau membunuh Stefanus ya. Sulit bagi Stefanus, tapi dengan berani Stefanus tetap memberitakan firman Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan ya? Berdoa bagi diaken dan misionaris. Nah, di gereja kita ada diakenes ya, ada diaken dan diakenes yang melayani, yang membantu pelayanan di gereja kita. Nah, yang pertama ada diaken Edi. Kenal kan diaken Edi kan? Yang kedua ada diaken Ellison. Kenal diaken Ellison? Ya. Yang ketiga ada diaken Johnny. Kenal diaken Johnny? Tidak. Tidak. Pak Johnny boleh berdiri sebentar, Pak? Nah, itu adalah diaken Johnny. Terima kasih, Pak. Nah, ada juga diaken perempuan yang kita sebut sebagai diakenes. Ada diakenes Dasni Sinaga dan juga diakenes Francisca Japi. Nah, diaken dan diakenes ini membantu pelayanan di gereja, membantu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan jemaat kita, membantu memperhatikan perkembangan yang ada di gereja kita, pelayanan-pelayanan di gereja kita ini. Dan kita harus mendoakan mereka, berdoa bagi mereka supaya Tuhan menolong mereka bisa melayani dengan semangat, bisa melayani dengan sukacita, dan Tuhan berikan mereka kekuatan di dalam melayani, di dalam mengabarkan Injil juga, karena mereka juga mengabarkan Injil. Mereka bertugas juga mengunjungi jemaat-jemaat, mengunjungi orang sakit, memperhatikan orang-orang susah. Jadi ada tugas-tugas yang harus mereka lakukan seperti yang sudah kita lihat di dalam firman Tuhan tadi. Jadi kita harus mau berdoa bagi mereka ya. Kita juga harus mendukung pelayanan mereka secara materi. Nah, kita bisa mendukung mereka, memberikan semangat kepada mereka. Misalnya ketika kita ketemu dengan diaken-diakenes kita mengatakan, selamat melayani Pak, selamat melayani Bu. Tetap semangat ya Pak, tetap semangat ya Bu. Nah, mereka itu dengan kata-kata yang sederhana itu sudah memberikan semangat kepada mereka. Nah, kalau di gereja-gereja lain ada yang diaken dan diakenes yang susah, kita juga bisa lihat ya bahwa ada orang-orang yang memberikan uang kepada mereka untuk membantu mereka, memberikan makanan, memberikan pakaian. Nah, di gereja kita tidak ada yang sampai melakukan hal-hal seperti itu. Tapi kita bisa memberikan semangat kepada para diaken dan diakenes kita. Kita bisa memberikan ayat firman Tuhan yang mendukung pelayanan mereka supaya mereka semangat. Bagi anak-anak remaja yang sudah punya gadget masing-masing, boleh. Ketika kamu membaca satu ayat firman Tuhan, nah, kamu merasa ini cocok untuk dikirimkan kepada diaken dan diakenes, boleh kirimkan kepada mereka agar mereka semakin semangat di dalam melayani Tuhan. Nah, dan kita percaya bahwa Tuhan telah memanggil mereka untuk melayani. Tuhan telah memilih mereka dan Tuhan akan menolong mereka juga, menolong para diaken dan diakenes kita bisa melayani dengan baik. Roh Kudus akan menolong diaken dan diakenes yang ada di gereja kita dan di gereja-gereja lain dengan semangat melayani Tuhan, dengan berani mengabarkan Injil Tuhan, dan dengan penuh sukacita memperhatikan jemaat-jemaat Tuhan. Ini hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam mendukung pelayan-pelayan Tuhan, yaitu diaken dan diakenes yang ada di gereja kita. Nah, firman Tuhan kita sampai di sini saja. Kiranya Tuhan menolong kita ya, bisa mendukung pelayan Tuhan yang ada di gereja kita, yaitu diaken dan diakenes. Khususnya yang Bapak Ibu yang sudah kita lihat tadi nama-namanya. Sekarang kita mau berdoa ya. Semua ambil sikap berdoa. Semua ambil sikap berdoa, jangan ada yang main-main. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami bersyukur
Tuhan telah memilih diaken dan diakenes untuk melayani Tuhan, membantu para hamba Tuhan, untuk melayani Engkau di rumahmu. Kami berdoa, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada diaken, kepada diakenes yang melayani Tuhan. Tolong mereka Tuhan, dengan sukacita, dengan semangat, bisa melakukan tanggung jawab mereka, tugas mereka di hadapan Tuhan. Dan tolong kami semua, agar kami mau berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan setiap saat. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan kegiatan kami dengan latihan presentasi. Tolong kami bisa berlatih dengan baik. Ampuni kami Tuhan dari dosa dan kenakalan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sekolah minggu kita